Damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua. Kenapa tangan saya begini? Semua gereja di Jakarta selalu begini. Ya. Dulu saya sembahyang agama Buddha. Agama Buddha sembahyangnya begini. Berarti waktu kita orang Kristen begini, memang ini universal, ya. Bukannya nggak boleh, tapi sebenarnya kita punya gestur Kristen. Begini nih. Ini artinya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari, atau singkatnya Shalom, ya. Jadi nanti waktu kita pulang, mari kita gunakan simbol Kristen ini. Kenapa bukan begini? Kenapa bukan begini? Ini K-pop. Kalau begini itu zaman dulu ya, peace gitu ya. Kalau begini, kenapa dua tengahnya dempet? Karena ini menyimbolkan Tuhan Yesus itu Tuhan dan manusia jadi satu. Allah Bapa diikat sama Roh Kudus. Ya. Jadi setiap kali kita kebaktian, mari kita gunakan simbol Kristen. Karena kita punya simbol Kristen. Tentu nggak perlu begini-begini juga sih. Ya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, biarlah apa yang akan kita dengarkan dari firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk betul-betul memikirkan mengenai tema re-envisioning. Nah sebelum saya masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan kita sama-sama merenungkannya, saya permisi mau tanya kepada Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah dicium sama si corona? Boleh tahu gak? Udah dicium? Lumayan ya. Berarti memang kita udah ngalamin sendiri ya. Waktu kita merasa badan kita soak, kemudian kita merasa batuk, pusing, demam, udah gitu positif. Apa yang kita lakukan? Kita langsung cari dokter, kita langsung cari obat. Kalau misalkan parah, ya adik saya sempat parah, muntah-muntah, langsung cari rumah sakit dan sebagainya. Dan langsung kita ngebayangin masa depan. Kapan bisa negatif lagi? Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang menarik adalah begitu kita tahu badan kita nggak enak di satu waktu gitu ya, semua kita umumnya langsung mencoba inget-inget, kemarin saya kemana aja ya? Saya kemarin tuh waktu makan ketemu temen buka masker atau tutup masker ya? Saya ngumpulnya berapa banyak orang ya? Kita langsung inget-inget masa lalu, betul ya? Kita ingat-ingat di mana aja kita pergi dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan kata lain COVID itu memaksa kita untuk nengok masa lalu. Karena kita sekarang sakit. Tapi pada saat yang sama kita ngarepin kapan kita bisa negatif lagi. Jadi COVID itu memaksa kita untuk memaknai waktu hidup kita. Masa lalu, masa kini, masa depan. Kita mungkin gak ngeh. Tetapi itu yang dilakukan oleh si corona. Dan ini masa yang teraneh dalam hidup kita. Karena semua kita ngarepinnya negatif. Ya. Mana ada kan kalau dagang ngarepin negatif kan? Kita ngarepin pasti positif semua dong. Kita gak mau keuangan gereja, keuangan kita sebagai keluarga negatif. Kita maunya positif. Tapi kali ini gara-gara si corona kita maunya yang negatif. Ini aneh tapi nyata saudara yang terkasih. Kita harapin yang negatif bukan positif, dan itu yang kami alami juga. Begitu kami berduaan suami istri ya, kena COVID cuma beda 2 hari. Bayangan masa depan itu adalah 10-14 hari kemudian kami bisa negatif, kami bisa lebih bebas, bisa ke kampus, ngajar dan sebagainya dan sebagainya. Itu bayangan masa depan. Nah karena ada bayangan masa depan, kami langsung menata ulang hidup kami. Paksa diri istirahat lebih banyak. Padahal kerjaan juga gak habis-habis untuk ngajar di STT. Kemudian kami paksa diri kami untuk ya gak boleh lupa makan obat. Gak boleh lupa makan vitamin dan sebagainya. Jadi karena ada pandangan masa depan, memang cuma 10-14 hari ya. Kami gak bayangin bisa negatif lagi dan itu mengubah rutinitas hidup. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, tanpa kita sadari di dalam realita keseharian kita, kalau kita dikasih gambaran masa depan, tentu gambaran ini perlu sangat luar biasa powerful ya. Gambaran yang bikin kita takut, gambaran masa depan yang bikin kita istilahnya tuh bahagia gitu ya. Kita mengharapkan sesuatu, maka kita mengubah rutinitas hidup kita.
Sama halnya dengan urusan kenaikan BBM. BBM biasa saya pakai Pertalite, kemudian naik kurang lebih 30,7%. Sebelumnya isi bensin sekian, udah gitu belakangan Pertalite kosong melulu, ngantrinya minta ampun. Isi Pertamax jadi 2 kali lipat ngisinya bensin. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kemudian saya juga dengar Pak Jokowi di dalam salah satu cuplikan wawancara, Pak Jokowi sempat buka suara bahwa ekonomi 2023 gelap. Apa artinya krisis ekonomi tahun 2023 itu makin gelap? Banyak orang prediksi dan segala macam saudara yang terkasih. Tapi yang jelas, kenaikan BBM dan sebagainya, sementara gaji kita nggak naik, ya, gara-gara inflasi gaji kita itu sebenarnya nilainya turun, ya. Nah karena semua situasi ini, kemudian ada pandangan masa depan 2023 krisis ekonomi itu gelap, ekonomi kondisi gelap, maka kita dipaksa untuk menata ulang pengeluaran kita di sekarang supaya kita siap hadapin 2023. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, betul-betul re-envisioning gak bisa terjadi kalau kita gak punya gambaran masa depan. Tetapi gambaran masa depannya ini perlu cukup strong supaya kita dimotivasi, didorong untuk ngatur ulang hidup kita sekarang. Nah itulah yang akan menjadi pusat daripada perhatian perenungan kita hari ini, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah tentu gambaran ini sekali lagi, gambaran masa depan ini perlu extraordinary. Supaya kita tergugah, terdorong, bahkan dalam tanda petik dipaksa untuk mengubah, mengelola ulang seluruh kehidupan kita. Nah apa yang kita lakukan setiap minggu di dalam kebaktian, kesetiaan kita menyembah Allah Tritunggal setiap hari, puncaknya di kebaktian hari Minggu, secara prinsipil sebenarnya memfasilitasi penajaman visi hidup kita. Jadi ini yang kita mau sama-sama pertimbangkan dengan seksama saudara yang terkasih. Jadi tiap kali kita kebaktian, semua kesempatan untuk berjumpa dengan Allah melalui elemen liturgi punya potensi untuk bantuin kita re-envisioning. Atau arti sederhananya menajamkan ulang visi hidup, ya. Melihat visi hidup dari Tuhan itu apa? Udah gitu kita kelola hidup kita sekarang. Jadi ini yang perlu kita renungkan sama-sama. Re-envisioning artinya kita perlu tahu dulu visinya apa. Kalau kita nggak tahu visinya, apa yang mau ditajamkan ulang. Jadi ini yang perlu kita renungkan sama-sama berdasarkan visi yang diberikan oleh Allah Tritunggal di dalam kitab suci tentunya. Jadi mari kita simak lagi apa visi yang Tuhan berikan. Karena saya khawatirnya begini, banyak dari kita orang Kristen suka merasa gak dapat apa-apa setelah pulang dari kebaktian tiap minggu. Saya gak dapat apa-apa nih hari ini, nyanyinya lemes banget, khotbahnya panjangnya amit-amit, ya. Saya gak dapat apa-apa dan sebagainya. Nah kenapa gak dapat apa-apa saudara yang terkasih? Karena jangan-jangan ya kita gak merasakan apa-apa karena kita gak punya pandangan jauh. Kita gak mau ikutin pandangan jauh dari Tuhan. Nah ini yang kita perlu pertimbangkan sama-sama. Kalau kita gak punya visi hidup yang diletakkan di bawah visi dari Allah, visi yang kekal, maka kita gak bisa mencapai re-envisioning tersebut. Oleh karena itu saya mau mengajak jemaat semua membuka Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 sebagai dasar daripada perenungan tema ini. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Saya berharap jemaat boleh membuka Alkitab Anda, karena di dalam bagian ini Tuhan Allah memberikan gambaran masa depan yang extraordinary. Dengan tujuan cuma satu, nolongin kita menata ulang hidup di masa kini. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Nanti saya minta jemaat baca ayat 10 yang bagian tanda petik. Jadi semoga Anda bisa membuka Alkitab Anda ya. Kemudian ayat 12 bagian tanda petik. Itu jemaat yang baca. Oke? Nah sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami sekali lagi menghampirimu ya Allah.
Karena inilah wujud nyata kami mau melakukan firman yang Engkau mau berikan ini. Kami baru saja tadi menyanyikan firman yang ajaib, firman yang hidup, firman yang berikan hidup. Dan kami percaya firman yang hidup ini akan menghidupkan diri kami, sel-sel rohani kami yang mungkin sudah mati, sudah tawar kepadamu. Oleh karena itu kasihanilah kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu sabar terhadap kami. Karena firman yang tertulis ini tidak terlepas dari nafas-Mu. Dan bahkan firman ini pernah hidup bersama-sama dengan manusia. Dan kami percaya saksi mata yang Kau berikan inspirasinya kepada mereka untuk menuliskan apa yang mereka peroleh dari Engkau sendiri. Oleh karena itu kasihani kami ya Roh Kudus. Penuhi kami, urapi kami, bukan cuma untuk mengerti, tetapi betul-betul digugah oleh firman ini, oleh visi kekal yang daripada firman-Mu, sehingga kami boleh menata ulang hidup kami. Dengar seru doa kami, dan Tuhan bungkus hamba-Mu, supaya firman yang hidup, firman yang agung ini tidak terhalang karena keterbatasan dan kelemahannya. Dengar seru doa setiap daripada kami, dan terpujilah nama-Mu ya Allah kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan-Mu berkata-kata. Amin. Firman Tuhan demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di depan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, jemaat, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, jemaat, dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, bagi penulis kitab Wahyu, apa yang disingkapkan ini adalah proyeksi masa depan dari Allah, proyeksi masa depan yang kekal. Nah, tetapi proyeksi masa depan ini punya basis di masa lalu, yaitu dari kitab Nabi Daniel dan Yehezkiel. Nah, kita tentu nggak mungkin membahas kitab Daniel dan Yehezkiel dalam waktu yang sangat singkat. Tapi intinya adalah segala macam simbol-simbol, penglihatan, visual-visual yang diberikan di dalam kitab Wahyu punya basis di perjanjian lama. Dengan kata lain, saudara yang terkasih, visi kekal dari Tuhan Allah di kitab Wahyu tidak akan pernah terlepas dari apa yang pernah Ia ajarkan di masa lalu. Jadi kalau kita mau nanya apa ya visi hidup saya, jangan cari lewat tokoh-tokoh di dunia ini, manusia, jangan. Cari nomor satu, sumbernya adalah kitab suci perjanjian lama. Kita tanya sama Tuhan, karena kita mesti nengok ke belakang untuk bisa menghadapi masa depan. Itulah visi yang dimaksud di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara yang terkasih. Jadi buat kita umat tebusan di abad 21,
Visi hidup yang patut kita pertimbangkan harus terkait dengan visi kekekalan dari Tuhan Allah di dalam kitab suci. Ada 4 gambaran utama mengenai visi itu. Nah, 4 gambaran inilah yang perlu kita hidupi sehingga re-envisioning bisa terjadi. Visi pertama terkait langsung dengan referensi Allah dan anak domba di dalam Wahyu 7 yang tadi kita baca. 2 referensi ini menunjuk kepada siapa Tuhan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi Allah dan anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah sosok pribadi yang patut dihormati, dilayani, menerima puji-pujian, kemuliaan, menggembalakan umat, menuntun ke mata air kehidupan, serta puncaknya adalah menghapus segala air mata umatnya. Jadi saudara yang terkasih, figur anak domba yang tadi kita baca di Wahyu 7 sebenarnya sudah disebutin di masa lalu, yaitu Wahyu 5. Jadi Anda perlu baca bagian tersebut saudara yang terkasih, karena Wahyu 5 pusatnya juga adalah anak domba Allah. Anak domba seperti telah disembelih, dan hanya anak domba yang satu ini yang punya otoritas membuka materai gulungan kitab Allah. Hanya anak domba Tuhan Yesus Kristus yang punya kunci untuk sejarah kemanusiaan, termasuk sejarah hidup kita saudara yang terkasih. Jadi rahasia sejarah dari akhir kehidupan kita, kemanusiaan, peradaban manusia, dipegang, diketahui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi rekan kita pelayan liturgos mengatakan kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu. Saudara yang terkasih, kalau kita tahu Tuhan maha tahu tetapi tidak mengubah hidup kita, maka pengetahuan itu ya udah cuma kognitif doang. Sekarang kita tahu bahwa anak domba Tuhan Yesus Kristus pemegang sejarah hidup kita. Kalau kita cuma sebatas tahu dan tidak mengubah apa-apa, berarti pengetahuan itu cuma teori saudara yang terkasih. Ini yang perlu jadi pertimbangan kita ketika kita merenungkan tema re-envisioning. Dari apa yang kita tahu, pertanyaannya adalah kita ngalamin atau enggak Yesus yang adalah pemegang sejarah hidup kita di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi saudara yang terkasih, rahasia yang Tuhan singkapkan melalui anak domba tentu terkait dengan keselamatan hanya di dalam diri Yesus Kristus satu-satunya. Bukan salah satu, saudara yang terkasih. Nah, penyembahan yang dimaksud di sini adalah berwujud puji-pujian atau nyanyian bagi sang anak domba. Dengan kata lain, visi kekekalan yang Tuhan tampilkan pusatnya adalah anak domba Allah, pemegang sejarah kehidupan kita, saudara yang terkasih. Ini kuncinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah sosok satu-satunya yang sanggup kasih tahu kita kenapa hidup kita di masa lalu kayak begitu. Dan dialah yang sanggup tuntun kita menghadapi masa depan. Jadi saudara yang terkasih, ini kebenaran yang sebenarnya tiap bulan kita diingatkan loh. Khususnya waktu kita perjamuan kudus. Kalau Anda perhatikan khotbah pendeta Petrus di minggu pertama, remembrance, anamnesis. Anamnesis itu atau remembrance setiap kali kita perjamuan kudus, tujuannya adalah supaya kita nengok ke masa lalu. Tetapi bukan cuma mengenang-enang. Oh iya, saya tahu Yesus sudah naik ke Kalvari, mati buat saya. Kita nggak bisa berhenti sampai situ. Kalau itu yang terjadi setiap kali perjamuan kudus, maka itu cuma pengetahuan. Remembrance di dalam iman Kristen atau anamnesis bahasa Latin adalah sebuah proses mengenang. Untuk apa? Mengenang untuk mengalami lagi di masa kini. Supaya bisa menghadapi masa depan. Jadi di dalam momen perjamuan kudus, itulah momen kita diperbaharui. Kita diundang untuk menata ulang hidup. Waktu kita diingatkan Tuhan Yesus mati gantiin saya, maka mesti ada yang berubah hari ini. Supaya kita bisa siap hadapi masa depan. Itu remembrance atau anamnesis saudara yang terkasih. Jadi anamnesis di dalam perjamuan kudus bukan sekedar mengenang-enang, nostalgia,
Ya, bahwa Yesus mati buat saya. Dulu saya ingat, saya percaya Yesus karena ada yang nyanyi ini, ada yang khotbah itu dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Di dalam perjamuan kudus, dan minggu depan Anda akan masuk perjamuan kudus lagi. Dan by the way, minggu pertama Oktober di seluruh muka bumi dirayakan perjamuan kudus sedunia. Kita sebagai orang Kristen Protestan, kita perlu aware akan hal ini. Ya. Jadi setiap minggu pertama Oktober itu seluruh gereja di muka bumi yang mengerti ya, yang tahu ya, kita merayakan perjamuan kudus di seluruh gereja di seluruh dunia. Jadi ini sebuah wujud keesaan gereja, bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi biarlah ketika kita masuk ke dalam remembrance itu, kita ingat prinsip ini. Bahwa perjamuan Tuhan itu bukan hanya bersifat reflektif ke belakang mengenai kematian Yesus. Bukan sekedar itu. Tetapi perjamuan kudus itu bersifat selebratif karena Yesus sudah bangkit. Jadi pada saat kita perjamuan kudus, remembrance, anamnesis, kita nggak boleh mengunci Yesus mati 2000 tahun yang lalu. Yesus yang kita percaya sudah bangkit dan tiap minggu kita rayakan di kebaktian. Jadi saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita perlu perhatikan sekali. Karena kita banyak yang kita nggak ngeh ketika kita melakukan perjamuan kudus. Atau banyak dari kita melakukan perjamuan kudus ya karena ritual aja. Karena ya udah biasa tiap bulan di GKY perjamuan kudus. Cuma kita nggak terlalu merenungkan kedalaman makna daripada perjamuan kudus. Jadi semoga ketika Bapak Ibu mempersiapkan diri sekali lagi untuk perjamuan kudus minggu depan, mari perhatikan kebenaran pertama ini. Bahwa re-envisioning tidak bisa mengabaikan sentralitas anak domba sebagai pemegang kunci sejarah hidup kita. Dengan kata lain, ini yang menjadi prinsip utama yang pertama, saudara yang terkasih. Ibadah Kristen yang re-envisioning, yang bisa nolongin kita menata hidup ulang, memerlukan validasi utama, yaitu sentralitas Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Domba, pemegang kunci sejarah kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap minggu waktu kita kebaktian, sebenarnya ada satu hal yang paling diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Apa yang dikehendakinya? Setiap minggu kita diajak untuk meneropong hidup kita di masa lalu. Seminggu kemarin aja. Meneropong hidup di masa lalu, tetapi meneropongnya dengan sentralitas Yesus Anak Domba Allah. Kita berhasil mungkin di minggu lalu. Kita gagal. Kita salah ngomong sama anak. Kita salah ngomong sama istri, sama suami dan sebagainya. Kita gagal mungkin dalam sisi relasi. Tetapi jangan lupa, masa lalu kita itu ada di tangan Yesus Sang Anak Domba Allah, yang adalah pemegang kunci sejarah kehidupan kita. Jadi kita perlu memaknai ulang masa lalu kita dari kacamata kebaikan, kasih, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya banyak sekali menemukan orang Kristen hidup di masa sekarang, tetapi jiwanya, emosinya dibelenggu sama masa lalu. Jadi seolah-olah dia hidup sekarang, tapi secara emosi dia jalan di tempat, Bapak Ibu. Karena dia usianya udah 40, udah 50, tapi emosinya masih emosi remaja. Banyak Bapak Ibu yang usia lanjut, tapi emosinya emosi anak-anak, Bapak Ibu. Ini yang kita perlu perhatikan. Kenapa? Karena kita belum memproses masa lalu kita di bawah diri Anak Domba Allah. Ini yang patut jadi pertimbangan kita. Nah, saya jujur di dalam saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, jujur saya ada rasa takut tersendiri. Kenapa takut? Saya takut Bapak Ibu kagak ngerti. Saya takut Bapak Ibu sama saya gak ngerti untuk menangkap visi kekal dari Tuhan tuh kayak begini. Karena kita memang sudah terbiasa dengan patron hidup kita yang lama. Jadi kalau kita diajak menata ulang hidup kita, kita susah. Ya contoh paling simpel urusan emosi tadi. Waktu kita diajak untuk ampuni masa lalu kamu, ampuni orang tua kamu, maafkan temen KTB kamu yang makan duit kamu, maafkan si ini, maafkan si itu. Setiap kali kita ingat masa lalu, kita nangisnya kayak orang gila. Mungkin aja kagak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Berarti apa?
Cerita masa lalu kita nggak berubah tuh setiap kali kita ingat. Kita tidak melihat masa lalu kita dengan kacamata anak domba Allah, pemegang kunci sejarah hidup kita. Yang terakhir, saya berani ngomong begini karena saya sudah alami sendiri. Banyak kepahitan di dalam hidup saya. Begitu saya percaya Tuhan Yesus, saya diproses dengan susah sekali. Ngampunin papa adalah yang paling susah buat saya. Mama saya minum baygon 2 kali. Karena papa ya main perempuan lah, judi lah dan sebagainya. Susah sekali ngampunin papa saya. Tapi di dalam Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus yang adalah konselor ulung, hidup saya berubah. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan ini bukan cuma teori yang saya tahu karena saya dosen, bukan. Saya ngalamin sendiri susahnya hidup melepas belenggu masa lalu. Tapi kalau kita tidak lepas belenggu masa lalu dengan sorotan anak domba Allah, ya kita jalan di tempat tetapi kita nggak berasa kita jalan di tempat. Kita nggak bertumbuh tetapi kita nggak berasa kalau kita nggak bertumbuh. Oleh karena itu kita perlu perhatikan dengan sungguh-sungguh yang terasik setiap kali kita menghadapi kesempatan untuk datang kebaktian. Dan ini yang disebutkan oleh seorang ahli, ya, presiden daripada Fuller Theological Seminary. True Christian worship is the dangerous act of waking up to God and God's purpose in this world, and then living lives that actually show it. Kalau memang betul Anda dan saya setiap minggu kebaktian ketemu sama Tuhan, maka seharusnya ada yang berubah dari hidup kita. Karena kalau Tuhan beneran jumpain kita dan kita nggak berubah, dengan kata lain kita mengatakan Tuhan tidak cukup berkuasa untuk mengubah kita. Setiap minggu Tuhan itu menjumpai kita karena Ia sudah janji. Cuma kalau kita nggak merasa ada yang berubah di dalam hidup kita, yang salah bukan Tuhan. Yang salah kita nggak siap, hati tanah kita nggak subur, saudara kasih. Jangan-jangan ya karena kita datang kebaktian tergesa-gesa. Ya apalagi buat kita yang kita udah 2 tahun pandemi, kita kebaktian di rumah, kita lebih nyantai di rumah. Kita nggak usah nyetir jauh-jauh. Ya kebaktian jam 10 kurang 5 baru mandi, baru ganti baju, baru sikat gigi masih keburu. Kita meremehkan mengenai kebaktian setiap minggu. Jadi saudara yang terkasih, mari kita hati-hati dengan segala macam konsep kita. Karena re-envisioning artinya seperti yang dikatakan sama Mark Laberton tersebut. Re-envisioning membutuhkan kita melek bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kebaktian. Kalau Tuhan hadir, Tuhan mau kasih sesuatu buat kita. Tapi kalau kita nggak siap hatinya, kita nggak bisa nangkep kok, saudara yang terkasih. Jadi mari kita perhatikan bagaimana kita hadir di dalam setiap kebaktian. Karena ini kesempatan untuk waking up to God and God's purpose atas sejarah hidup kita. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, tiap kali Anda kebaktian, siapkan diri dengan kesungguhan. Jangan tergesa-gesa, jangan mepet-mepet, jangan males beribadah. Ketika saudara cemas dan takut untuk menghadapi masa depan, imani Yesus pemegang kunci sejarah hidup saudara, dan Yesus sanggup tuntun kita semua memakai sejarah masa lalu yang jelek untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Jadi saudara terkasih, simpelnya ya letakkan rencanamu, lemparkan kekhawatiranmu, serahkan masa lalumu pada diri anak domba. Nah, lakukan hal ini setiap kali Anda datang kebaktian sebagai satu keluarga Allah di GKY Kebayoran Baru ini. Dengan melakukan ketiga aspek ini, barulah Anda mengalami renewal seperti yang dikhotbahkan oleh Pendeta Jonathan di minggu kedua. Nah, buat Bapak Ibu yang gak sempat mendengar, silahkan ngecek YouTube daripada GKY Kebayoran. Tapi intinya saya mau tegaskan lagi, remembrance bukan ingat masa lalu secara statis,
tetapi ingatan yang mendorong terjadinya renewal, pembaruan di masa kini, supaya kita bisa hadapi masa depan. Oleh karena itu renewal yang di sini adalah renewal yang mesti sesuai dengan pikiran Allah. Dan renewal ini bukan renewal pribadi tok. Ya, ini renewal satu umat di hadapan Allah sebagai satu keluarga. Dan inilah yang menjadi visi kekal yang kedua yang Tuhan berikan di Wahyu. Ibadah Kristen yang re-envisioning supaya kita menata ulang hidup, menuntut integrasi umat Allah dari beragam bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dan kebenaran ini nyata sekali ketika kita menyimak seruan di Wahyu 7 tadi. Ya, ada seruan pengakuan iman, ada seruan nyanyian saudara. Dan yang menyerukan bukan cuma yang muda doang, bukan cuma yang tua doang, bukan cuma anak-anak doang pakai gerakan dan sebagainya, bukan. Tetapi seluruh umat tebusan Allah dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Nah, gambaran ini saudara menunjukkan bahwa seluruh manusia itu adalah manusia yang sudah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal, darah anak domba. Dengan kata lain, Wahyu 7 memberikan gambaran mengenai visi eskatologis, visi yang jauh ke depan sana. Bahwa penyembahan yang kekal di sorga terkait integrasi dan intergenerasi saudara. Nah, apa maksudnya? Maksudnya simpel saudara. Kebaktian di gereja perlu mengintegrasi umat sebagai satu keluarga Allah. Kita tidak menemukan indikasi penyembahan sorga yang terpisah-pisah. Ada kotak buat remaja, ada kotak buat anak-anak, ada kotak buat wanita, ada kotak buat pria. Nggak ada pemisahan seperti itu. Tidak ada segmentasi di dalam penyembahan sorgawi, penyembahan yang kekal itu. Dan hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus saudara. Ketika kita berjumpa dengan Allah, mari kita berjumpa sebagai satu keluarga Allah. Kenapa? Karena salib Yesus Kristus adalah untuk merubuhkan tembok pemisah Yahudi non-Yahudi, tuan budak, kaya miskin dan sebagainya. Jangan kita mendirikan tembok yang baru dengan kategori-kategori baru. Karena itu secara tidak langsung kita mau mengatakan salib itu gak ada gunanya. Salib itu ya teori masa lalu 2000 tahun lalu. Jangan saudara. Karena ini ada di dalam firman Tuhan itu eksplisit. Jadi ini bukan saya yang ngomong. Ada di Efesus, ada di Galatia. Komunitas Kristen yang mau menata hidup berdasarkan visi kekal Allah perlu menjadi komunitas yang memperjuangkan integrasi umat dari seluruh usia ketika kita beribadah bersama-sama. Kita harus membuka diri jadi jemaat di mana satu generasi saling merangkul generasi yang lain. Saya sering mendapati kita orang dewasa, kita yang senior, kalau kebaktian kita maunya yang khusyuk sekali. Kita gak mau ada suara anak-anak. Begitu ada suara anak-anak, ketawa-ketawa lari-lari gitu ya. Majelis langsung ngomelin, hamba Tuhan langsung dicaci maki saudara. Apa-apaan ini gereja? Saya kan mau kebaktian, mau tenang. Dalam hati saya pernah ngadepin jemaat seperti ini saudara. Jadi ini bukan cuma ngomong doang. Kami mencoba melakukan kebaktian intergenerasi dalam pelayanan kami. Dan banyak yang menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus di dalam kebaktian adalah yang dewasa. Alasannya simple, lu gangguin gue. Ini orang tuanya gimana sih? Anak lari-lari di ruang kebaktian, beresin dong, gak bisa ngurusin anak ya. Ada orang Kristen yang kayak begitu. Ya semoga di sini enggak lah ya. Saya pernah hadapin yang kayak begitu. Ya kita pendeta di ngomelin jemaat, ya kita nunduk. Mau ngomong apa? Ya. Tapi saudara banyak dari kita orang dewasa lupa kata-kata Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus marahin murid-murid yang dewasa karena mereka menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Ini kita harus hati-hati sekali. Kita yang dewasa,
Jangan meremehkan kapasitas spiritual dari anak usia 3 tahun, 4 tahun atau bahkan 2 tahun. Mari kita perhatikan hal ini saudara yang terkasih, karena kebenaran ini bukan cuma sebatas omongan-omongan, tetapi sudah diteliti. Banyak anak muda meninggalkan gereja, yang remaja, pemuda. Waktu remaja atau waktu sekolah minggu, dia rajin ikut papa mamanya. Ya karena disuruh ikut, dipaksa. Begitu remaja, mau CD apa enggak? Kalau enggak CD, gua enggak sekolahin lu ke luar negeri. Dia ancam begitu, kalau enggak CD enggak boleh pacaran. Akhirnya CD baptis karena terpaksa. Udah begitu sekolah ke luar negeri, gak ada papa mama, mau ke gereja terserah, mau gak ke gereja terserah. Akhirnya banyak anak muda usia 19 sampai 29 tahun hilang dari gereja. Ini sudah diteliti. Dan buku ini, Faith for Exile, kasih jawaban gimana menghadapi generasi muda yang meninggalkan gereja. Ada 5 jawaban, 5 praktek rohani yang gereja perlu lakukan segera. Gak bisa tunda-tunda lagi. Dan ini perlu menjadi visi gereja abad 21. Nomor 3, saya gak bisa bahas 5-5-nya. Nomor 3, perlu memperjuangkan relasi antara generasi di dalam satu komunitas gereja lokal. Dan kita Indonesia, kita sebenarnya punya bonus demografi seperti yang saya masukin di slide itu. Usia paling banyak di negara kita itu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini bisa 3 generasi, 4 generasi. Dan ini angkanya 70% lebih saudara yang terkasih. Jadi Anda bayangin ya, kalau yang usia 15 sampai 18, ini usia remaja, dipisahin tiap minggu sama gereja. Udah gitu yang pemuda, yang udah kerja, kuliah, dipisahin lagi sama gereja. Dan mereka gak pernah ada relasi antar generasi. Mereka taunya teman sebaya doang. Maka gereja gak heran kehilangan generasi muda. Karena begitu mereka masuk ke masa pemuda, dan ini selalu jadi kesulitan gereja kan. Dari remaja rame, begitu masuk pemuda pada yang ngacir semua. Begitu masuk kerja, gak tahu pada kemana. Karena gak pernah ada temen yang di luar generasi dia. Dan banyak anak-anak remaja yang sudah ngomong ke saya, enggak lah Kak Budi, gereja itu kan bukan gereja saya, itu gereja papa mama saya. Dia gak merasa belonging di gereja sendiri, karena gak punya relasi dengan generasi yang lain. Jadi mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh hal ini. Nah, pelayanan kategorial, bikin kebaktian remaja, kebaktian sekolah minggu, kebaktian pemuda, kebaktian wanita, kebaktian pria, kebaktian bisnismen, kebaktian pelaut, kebaktian TKWI, segala macam kategori itu bisa banyak banget ya. Mungkin it works tahun 80-90. Tapi kompleksitas hidup di abad 21 jauh lebih kompleks daripada abad yang lalu. Nah, jadi saudara kasih, mari kita sama-sama jadi gereja yang mencoba menghidupi visi yang Tuhan sudah berikan ini. Integrasi umat sebagai satu keluarga Allah. Seluruh lapisan keluarga Allah disatukan ketika kebaktian. Karena re-envisioning itu bisa terjadi menolong kita menata hidup keluarga kalau keluarganya disatukan. Nah, sudah banyak dari gereja lain yang mengatakan, pelayan yang mengatakan, bukan saya, bukan pendetanya, tapi pelayan yang mengatakan begini. Iya Pak, sebenarnya saya udah lama sedih banget Pak. Karena kami ke gereja naik mobil sama-sama dari rumah. Tapi begitu masuk parkir, masuk ke gedung gereja, papanya ke kebaktian umum karena ada pelayanan, mamanya ke sekolah minggu karena ngajar sekolah minggu, kemudian anaknya satu masuk remaja, anaknya satu lagi masuk sekolah minggu. Udah gitu nanti kami jadi satu lagi waktu di mobil. Dengan kata lain, gereja yang memecah keluarga inti. Masa kita gak ngerti sosial interaksi, khususnya buat kita pelayan pengurus gereja. Begitu kita pandemi, semua kebaktian kategorial kita cemplungin ke online. Jemaat sudah satu keluarga nih di rumah, satu atap. Dibikinin kebaktian remaja, papa mamanya di ruang tamu, kebaktian umum, anaknya di remaja, kebaktian remaja pakai TV sendiri, pakai laptop sendiri. Udah satu atap. Tapi gereja bikinin kebaktian kategorial, pisahin keluarga yang udah satu rumah.
Pandemi mesti bikin kita waking up to God and God's purpose. Tuhan ciptakan kita jadi satu manusia baru, satu keluarga Allah. Mari kita datang kebaktian sebagai satu keluarga, Sosentrasi. Dan hal yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, ketika kita satu keluarga memuji Allah bersama-sama, ini yang menjadi visi ketiga di dalam visi kekal Allah ini. Ibadah yang re-envisioning demi menata ulang hidup membutuhkan seruan iman bersama. Seruan imannya wujudnya apa? Wujudnya nyanyian, wujudnya pengakuan iman. Jadi seruan iman ini terjadi bersama-sama sebagai anak sampai usia lanjut. Jangan Anda sebagai orang tua asumsi nanti pengakuan iman rasuli diajarin sama gereja aja di katekisasi. Ini tanggung jawab Anda keluarga Kristen, ngajarin pengakuan iman rasuli ke anak. Apa artinya waktu ngucapin pengakuan iman rasuli? Kita perlu mengizinkan anak kita ngelihat waktu kita mengucapkan pengakuan iman, waktu kita memuji Tuhan sebagai pengakuan iman, kita sikapnya kayak apa? Kita gak pernah boleh lupa, membesarkan anak itu gak bisa cuma papa mamanya doang sama akong amanya, kakek neneknya gak bisa. Membesarkan anak di dalam iman Kristen butuh satu gereja, Sosentrasi. Untuk hal ini kita gak heran kita kalah habis sama saudara sepupu kita hijau-hijau. Karena dari kecil anak mereka diajarin baca Al-Quran. Siapa di sini orang tua yang ngajarin bagaimana menafsir kitab Injil waktu anak umur kelas 5 SD? Jangan-jangan gak ada. Karena kita sendiri bingung orang tua. Ketika kita bersama-sama dengan anak-anak kita rejoice. Ketika kita rejoice, seperti yang dikhotbahkan minggu lalu oleh guru Injil Dani Christopher, anak-anak kita akan lihat apa sih artinya memuji Tuhan dengan sukacita. Kenapa kita memuji Tuhan dengan sukacita? Urusan iman tidak bisa diajarkan dengan kata-kata. Urusan iman ada bahasa di dalam bahasa Inggris tuh bagus banget. Faith is not taught but caught. Iman itu ditangkap sama anak-anak. Bukan dengerin pengajaran katekisasi udah gitu dia jadi beriman, enggak. Dia butuh ngelihat contoh, dia mengimitasi orang tuanya. Dan ini perlu terjadi dalam kebaktian setiap minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semoga kita betul-betul memperhatikan hal ini. Karena begini, ada prinsip yang secara sosial di dalam iman Kristiani. Ketika satu keluarga menyatakan seruan iman berupa nyanyian dan pengakuan iman, keluarga itu diajak mendekat kepada Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan, relasi keluarga juga makin dekat. Perhatikan segitiga itu. Makin dekat sama Tuhan, jarak antara suami, istri, sama anak itu lama-lama makin mendekat. Family that prays together stays together. Kalau kita di rumah gak pernah ngajak doa anak, istri, suami, lama-kelamaan secara emosi kita terpisah-pisah. Mari kita hati-hati saudara terkasih untuk hal ini. Ketika anak-anak sampai usia lanjut menyatakan iman dengan nyanyian, dengan pengakuan iman sebagai satu keluarga Allah, pelan-pelan ini menata ulang gereja. Gereja diarahkan untuk merangkul semua generasi. Gereja dipaksa untuk mikirin bagaimana liturgi kebaktian yang bisa peka dengan adanya anak-anak, remaja, pemuda. Kalau dipisah-pisah, maka kita tidak terlatih orientasi. Oleh karena itu buat kita sebenarnya apa yang Tuhan berikan ini akan memaksa gereja untuk menata ulang kehidupan gereja. Nah, perkaranya kita mau atau enggak ngikutin visi kekal dari Allah. Karena dari apa yang saya sampaikan ini pasti ada pendeta lain, pengkhotbah lain, hamba Tuhan lain yang menafsirnya berbeda. Tetapi silakan Anda baca sendiri sebagai jemaat Tuhan. Anda sudah diberikan Roh Kudus, perhatikan Wahyu 5, Wahyu 7. Apakah perkataan ini benar atau salah? Jadi saudara yang terakhir,
Firman Tuhan di Wahyu 7 ini mengarahkan kita kepada visi kekal. Kalau kita bertahan sampai akhir, maka kita bisa berdiri di hadapan Allah, menatap wajahnya selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih, saya suka tanya ke istri saya atau sharing ke istri saya gitu ya. Kapan ya Tuhan datang? Kapan Tuhan datang? Karena saya tahu jadi orang Kristen di Indonesia di abad 21 di dunia digital makin susah. Ya. Kita susah ketemu jawaban gimana menghadapi kebaktian yang di dalam dunia digital, metaverse worship. Ya. Makin kompleks. Jadi saya suka bertanya, Tuhan kapan kamu datang? Saya pengen ketemu, lihat muka dengan muka. Dan bukankah ini yang disampaikan tadi di ayat 13 sampai 17 saudara yang terkasih. Buat kita yang bertahan sampai pada kesudahan, kita dikasihin jubah putih. Ada daun palem. Ini simbol kita sudah menang. Bukan karena kita, tetapi karena anak domba. Dan kita sudah ditebus di dalam darah anak domba. Dan kita akan berdiri menatap wajah Allah, melayaninya siang malam di bawah kemah Allah. Ini simbol, artinya kita aman dalam lindungan Allah, saudara yang terkasih. Kita tidak akan menderita lapar, haus, kepanasan dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu baca ulang, resapi ayat 13 sampai 17. Dan ini yang menjadi poin terakhir daripada perenungan yang Tuhan berikan buat kita. Ibadah Kristen yang re-envisioning supaya kita bisa menata ulang hidup, meneguhkan iman dalam pengharapan kekal. Tadi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita diajak nyanyi firman dan ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau Bapak Ibu setiap kali kebaktian hari Minggu kemudian pulang itu kayak gak ada harapan ya, itu ada yang salah sama kebaktian yang kita jalani. Apakah salah kita ya, atau ya salah gereja, karena gereja tidak mengajak kita untuk melihat kepada Tuhan yang adalah pemegang kunci sejarah hidup kita dan memberikan pengharapan kekal. Jadi mari saudara yang terkasih, kita perhatikan prinsip ini yang keempat ini. Pengharapan bahwa anak domba itu akan gembalakan kita. Jadi mari kita jangan takut menghadapi hari depan. Tahun ini 3 bulan lagi sudah mau habis, masuk 2023. Mari jangan takut, tetapi juga hati-hati. Jangan kita bergantung pada yang sementara. Karena segala sesuatu yang kita punya bukan punya kita. Kita diajak persembahan setiap minggu. Mari kita hati-hati dengan sikap dan juga kata-kata kita. Yang kita kasih ke Tuhan bukan punya kita. Tapi mungkin ada sebagian daripada kita mengatakan, kan saya yang cari duit. Saya yang negosiasi ini, negosiasi itu, dapat nafkah dan sebagainya. Ya, tetapi kemampuan untuk menghasilkan datang dari Tuhan. Dan apa yang kita persembahkan, Tuhan kagak perlu, saudara yang terkasih. Tuhan pemilik segala-galanya. Lalu kenapa Tuhan mau terima persembahan kita? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang turun jadi sama dengan kita. Dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa, menerima persembahan yang kecil setengah mati. Jadi saudara yang terkasih, biarlah pengharapan yang kita miliki ini menolong kita betul-betul untuk menghadapi masa depan. Tetapi jangan salah konsep. Pengharapan di dalam iman Kristen bukan berarti kita gak boleh nangis di hadapan Tuhan. Kita boleh meratap di hadapan Tuhan. Karena ketika kita lagi susah, kita lagi menderita, ratapan, tangisan adalah bukti iman kita bahwa ada yang dengerin kita. Jadi kalau Anda lihat, perhatikan baik-baik. Yang meratap di dalam pengharapan di dalam Wahyu 7, di ayat 13 itu dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Jadi mereka ngelewatin kesusahan yang besarnya minta ampun, baru mereka ngerti ini pengharapan betul-betul luar biasa. Nah kalau kita gak pernah ada di bawah lembah kehidupan, kita gak akan bisa nangkep arti dan kita gak akan pernah bisa resapi apa yang dimaksud dengan pengharapan kekal yang dikemukakan firman Tuhan.
Jadi kalau sekarang Anda merasa saya ini lagi di lembah nih. Ya jangan mintanya, Tuhan kapan saya dikeluarin dari kesulitan, kapan saya dikeluarin dari kesulitan. Doanya mungkin udah mesti diubah saudara terkasih. Tuhan berikan saya kekuatan untuk jalan bersama dengan Engkau lewatin lembah ini. Karena di depan sana ada pengharapan kekal. Jadi jangan-jangan doa kita yang perlu diubah. Biarlah keempat aspek visi yang Tuhan berikan ini boleh betul-betul menolong kita saudara terkasih. Untuk menata ulang kehidupan kita. Dan semoga visi kekal ini cukup powerful buat saudara-saudara diubahkan. Karena kalau tidak powerful, saya nggak tahu kita butuh visi yang seperti apa lagi. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan, sehingga re-envisioning boleh kita alami dari minggu ke minggu setiap kali kita datang beribadah bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur atas firman-Nya. Silakan jemaat merespons secara pribadi di hadapan Tuhan untuk keempat visi kekal yang Tuhan berikan ini. Dengan adanya gambaran masa depan sedemikian, buatlah satu janji sederhana sebagai penerapan yang sifatnya pribadi buat saudari semua dan juga penerapan sebagai satu keluarga. Terpujilah nama-Mu ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang memberikan gambaran masa depan bukan sebagai gambaran yang kosong. Tetapi Engkau sudah berdiri jauh di sana, siap menyambut kami yang percaya kepada gambaran kekal yang Kau berikan. Dan Tuhan, sementara kami masih ada di bumi ini, kami mohon kiranya Engkau boleh kuatkan kami waktu kami jalan kehidupan hari lepas hari. Tolong kami supaya pandangan kami tidak terkecoh dengan gambaran-gambaran lain yang dikemukakan di dalam dunia ini. Tuhan, bantu kami fokus pandangan kami kepada 4 visi kekal yang Engkau sodorkan kepada kami melalui kitab Wahyu. Tuhan, kami percaya bahwa penangkapan kami akan visi-Mu yang kekal juga tidak sempurna. Oleh karena itu kiranya Engkau boleh menyempurnakannya melalui kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengalami proses menuju visi kekal ini ya Tuhan. Dan Tuhan, jaga hidup kami, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu, umat Kristiani GKY Kebayoran Baru, yang mampu menata ulang hidup kami karena ada gambaran kekal yang extraordinary yang menolong kami ya Tuhan. Jagalah kami, setiap anak-anak-Mu di gereja ini, dan kiranya keberadaan kami di GKY ini boleh makin meninggikan, memuliakan, dan menjadi saksi Injil yang tidak pernah berhenti. Dengar seru doa kami ya Allah, dan terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami